Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Ngomong-ngomong, jika kamu membutuhkan inti guntur, ada satu lagi di dunia dewa kuno. Kamu seharusnya tahu Guntur Haotian Zenlei yang terletak di balai penjara Guntur. Dan kamu dapat mencoba untuk menaklukkannya, ucap sang ratu. Ketika dia melihat Xiaoyan yang antusias, sang ratu sepertinya juga tertarik pada inti guntur. Jadi dia mencoba mengingatkan sesuatu padanya. Haotian Zenlei, ucap terkejut Xiaoyan. Dia baru ingat bahwa dia memang pernah melihat Guntur Ponik ketika dia memasuki balai penjara Guntur. Dan inti Guntur Void juga mengatakan bahwa Guntur Ponik merupakan inti Guntur di peringkat kelima. Jika Xiaoyan dapat menaklukkan inti Guntur peringkat kedua di kedalaman ujung utara, dan jika dia dapat memperoleh Haotian Zenlei di balai penjara Guntur, ditambah inti Guntur Void yang sudah dia miliki saat ini, maka dia dapat mengumpulkan 3 inti Guntur sekaligus. Dengan cara ini evolusi selanjutnya dari pagoda emas dapat diwujudkan. Sang ratu lalu berkata, "Sekarang pergilah ke balai penjara Guntur. Kamu harus mencobanya." Inti Guntur di peringkat 5 ini sudah ada di dunia dewa kuno selama bertahun-tahun, dan tidak sedikit orang yang mencoba untuk menaklukkannya. Namun semuanya gagal tanpa terkecuali. Sejauh yang aku tahu, masih ada orang yang bekerja keras sampai sekarang, ucap sang ratu. Karena Nanfu sudah berkata, maka aku harus mencoba yang terbaik untuk menaklukkannya. Tidak banyak waktu tersisa. Aku akan bergerak sekarang, ucap Xiaoyan. Ratu menganggukkan kepalanya. Saat ini dia sepenuhnya mematuhi semua pengaturan Xiaoyan. Namun jika kamu ingin menaklukkan Haotian Zenlei ini, kamu harus benar-benar siap secara fisik. Tidak ada cara lain selain mengharuskanmu untuk menahan kekuatannya yang menggelegar. Kamu harus tahu bahwa tidak sedikit orang yang terbunuh karena kekuatannya, ucap sang ratu mengingatkan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Di masa lalu dia pernah pergi ke sana bersama Rancang untuk menimpa tubuhnya. Itu benar. Kemana saudara Rancang? Selain itu aku tidak melihat para kakak senior lainnya, tanya Xiaoyan. Tepat ketika dia baru saja akan pergi, dia tiba-tiba teringat bahwa setiap kali dia kembali ke sini, saudara-saudaranya dari kuil kuno pasti menyambutnya dengan hangat. Tapi kali ini mereka tidak terlihat. Sang ratu lalu berkata, perang sudah dekat. Mereka harus memulihkan ingatan dan kekuatan mereka sesegera mungkin. Saat ini mereka semua mengasingkan diri dan meninggalkan alam dewa kuno, ucap sang ratu. Memulihkan ingatan? Mungkinkah mereka semua adalah reinkarnasi? Tanya Xiaoyan mengangkat alisnya. Tentu saja. Untuk bisa menjadi seniormu di kehidupan ini, mereka dulunya adalah rekan seperjuangan Susang dan selalu bertarung berdampingan bersama Susang. Tetapi mereka semua tewas dalam pertempuran. Setelah mereka bereinkarnasi, sangat sulit untuk kembali ke puncak kehidupan sebelumnya. Kamu harus bisa berempati dengan masalah ini, ucap sang ratu. Mendengar apa yang dikatakan sang ratu, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa seniornya begitu baik padanya dan akan memenuhi berbagai permintaannya. Tanpa Xiaoyan duga, di kehidupan sebelumnya, mereka semua sama seperti rekannya di tim Fearless. Meskipun mereka bukan kerabat sedarah, mereka sudah lebih baik daripada keluarga. Xiaoyan sendiri tidak memulihkan ingatan milik Susang, tetapi para kakak seniornya berbeda. Itulah mengapa mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Pada saat ini setelah tujuannya jelas, Xiaoyan menangkupkan tangannya pada sang ratu, kemudian meninggalkan pavilion Qianji dan langsung pergi ke balai penjara Guntur. Ada jarak yang cukup jauh antara balai penjara Guntur dan kuil kuno. Sosok Xiaoyan terbang dengan kecepatan tercepat menuju awan hitam di tengah langit. Samar-samar dapat dilihat balai penjara Guntur yang menjulang tinggi di langit itu. Terbang melintasi area ini akan memberi orang paksaan yang berat. Biasanya orang-orang tidak diperbolehkan masuk ke sini sesuka hati. Bahkan beberapa praktisi fisik hanya bisa berlatih di pinggirannya saja. Lagi pula kekuatan Guntur di sini terlalu ekstrim dan hanya sedikit orang yang bisa menahannya. Pada saat ini mengikuti tatapan Xiaoyan, ada beberapa sosok di sekelilingnya. Mereka melayang di udara dan kemudian dengan ledakan keras, Guntur yang menggelegar menghujani sosok-sosok ini. Saat Guntur turun, ruang redup itu bersinar seperti siang hari. Setelah Xiaoyan masuk ke sini, Guntur yang tak terhitung jumlahnya juga dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Tetapi tidak ada satupun sinar Guntur yang berani turun. Seolah-olah mereka merasa terancam oleh Xiaoyan. Ketika menyaksikan bahwa Xiaoyan diacuhkan oleh Guntur yang ganas ini, sontak saja semua orang langsung melemparkan tatapan terkejut. Bagian atas kepala Xiaoyan sudah membentuk awan guntur, dan suara Guntur terus menggelegar. Namun anehnya tidak ada Guntur yang berani turun. Melihat adegan ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, kemudian melambaikan lengan jubahnya dengan marah. "Bubar!" teriak Xiaoyan. Bukan karena Guntur di atas kepalanya mengganggunya.
Tetapi Xiaoyan tidak suka perasaan terlalu mencolok seperti ini. Saat suara itu keluar, semua guntur di atas kepalanya berhamburan dalam sekejap. Dan ketika menyaksikan adegan ini, banyak sosok tiba-tiba terdiam seperti jangkrik yang kedinginan. Bisa memerintahkan ribuan halilintar. Siapa orang ini? Aku ingat hanya ada satu wanita di kuil kuno yang bisa melakukannya. Namanya adalah Lei Ji. Sungguh luar biasa bahwa orang ini juga bisa melakukannya. Rupanya di kuil kuno ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi, ucap seseorang dari kejauhan. Harimau berjongkok, naga tersembunyi. Kebodohan macam apa yang kau katakan? Gunakan matamu dan lihatlah dengan benar. Sosok itu sangat mirip dengan reinkarnasi dari yang dimuliakan dunia, ucap terkejut dari sosok itu saat mengamati Xiaoyan dengan seksama. Beberapa tokoh di antara mereka mengenali Xiaoyan ketika dia lewat, dan mereka buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada total 6 lantai di balai penjara guntur. Semakin tinggi tahanannya, semakin kuat kekuatan para pendosa. Tetapi bagi Xiaoyan yang pernah memasuki lantai atas, para pendosa ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Sedangkan di luar balai penjara guntur, ada juga sekelompok penjaga yang duduk-duduk dengan toples anggur di samping mereka. Namun saat ini ada satu sosok tinggi yang paling mencolok di antara para penjaga tersebut. Dilihat dari pakaiannya, tidak sulit membedakan bahwa sosok tinggi itu sebenarnya bukanlah penjaga. Wajah mereka memerah, sepertinya mereka sudah terlalu banyak minum. Ayo tambah lagi, ucap sosok tinggi itu, matanya sudah sangat merah. Dong Haiyuan, ucap Xiaoyan kepada sosok tinggi itu yang ternyata adalah Dong Haiyuan. Xiaoyan ingat bahwa sebelumnya Rancang juga bergaul dengan para penjaga ini. Dan sekarang bahkan Dong Haiyuan juga tampak asik minum dengan para penjaga ini. Siapa itu? Siapa tadi yang memanggilku? Ucap Dong Haiyuan, sosoknya yang tinggi segera berdiri. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba melihat Xiaoyan di sampingnya. Dong Haiyuan merasa matanya silau sesaat. Tetapi ketika dia menggosok matanya, ada tatapan yang tidak bisa dipercaya. Xiaoyan, mungkinkah aku terlalu banyak minum? Aku pasti berhalusinasi, ucap terkejut Dong Haiyuan. Dia buru-buru mengerahkan kekuatannya dan menghilangkan efek mabuk di tubuhnya. Hanya setelah itu matanya yang kabur menjadi jernih, dan dia kembali melihat sosok di depannya dengan serius. Xiaoyan, itu benar-benar kamu. Aku mendengar bahwa kamu sudah mati. Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Hahaha, aku sangat bahagia, ucap Dong Haiyuan menepuk pundak Xiaoyan sambil tertawa keras. Bibir Xiaoyan meringkuk. Dia benar-benar ingin bertanya siapa yang menyebarkan berita itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Xiaoyan memandang Dong Haiyuan dengan bingung. Tidak mungkin bagi Dong Haiyuan hanya minum di sini. Aku menunggu Lei Ji. Sudah sangat lama dia berada di dalam balai penjara guntur. Dan sepertinya dia mengalami perselisihan sengit dengan guntur di dalamnya. Tapi meski begitu, Lei Ji tidak mengizinkanku masuk untuk menemukannya, ucap Dong Haiyuan berkata tanpa daya. Xiaoyan mendongak ke atas melihat balai penjara guntur di tingkat utama. Suara-suara menggelegar terdengar dari sana. Aku juga berencana untuk masuk, ucap Xiaoyan. Oh, aku mendengar bahwa ada inti guntur di dalamnya. Mungkinkah kamu akan melakukannya? Tanya Dong Haiyuan. Jelas Dong Haiyuan juga mengetahuinya. Lagi pula keberadaan inti guntur Haotian Zhenli bukanlah rahasia di alam dewa kuno. Ini karena bahkan jika seseorang mengetahui keberadaannya, sejauh ini belum ada yang bisa menundukkannya. Itu benar, aku membutuhkan kekuatannya, ucap Xiaoyan mengangguk. Dong Haiyuan memandang Xiaoyan dari atas ke bawah, seolah dia melihat sesuatu yang aneh. Auramu agak aneh. Mengapa terasa lebih kuat dariku? Berapa banyak bintang doki yang kamu miliki sekarang? Tanya Dong Haiyuan. Faktanya selama seseorang lebih kuat dari dirinya sendiri, meski tidak ada aura yang meluap, masih bisa dirasakan secara samar. Kuantitas, sekitar puluhan miliar, ucap Xiaoyan berbicara tanpa ekspresi yang berlebihan. Apa? Kamu melampauiku, ucap terkejut Dong Haiyuan. Jelas dia tidak percaya dan bahkan lebih tidak bisa diterima. Di masa lalu ketika mereka pertama kali bertemu, Xiaoyan masih seorang dewa Dao dengan sedikit bintang doki. Dan sekarang Xiaoyan telah mengunggulinya hanya dalam waktu sesingkat itu. Tidak peduli apa, kamu tetaplah seniorku. Lagi pula ini hanya sebuah keberuntungan, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Sial, aku hampir lupa. Kamu adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Jadi itu benar-benar normal, ucap Dong Haiyuan tiba-tiba teringat sesuatu dan menampar dahinya. Setelah mengingat identitas Xiaoyan, keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Baiklah, jangan menunda terlalu lama. Sangat membosankan menunggu selama 100 tahun di sini. Cepatlah masuk. Pertarungan Lei Ji dan inti guntur tidak akan berakhir sebelum ada salah satu yang menyerah.
Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa menundukkannya, ucap Dong Haiyuan. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, para penjaga di sini secara inisiatif membukakan gerbang balai penjara Guntur. Mereka tahu bahwa sosok di depannya merupakan reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Jadi mereka tidak berani melakukan kesalahan sekecil apapun. Senior, aku akan pergi dulu. Dan kita akan membicarakan hal-hal lainnya nanti, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Dong Haiyuan. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatannya saat ini, bahkan jika dia melampaui seniornya, etiket Xiaoyan tidak akan pernah berubah. Dan kualitas kepribadiannya tidak mungkin hilang. Tentu saja ada juga beberapa orang yang benar-benar kehilangan kesopanannya setelah memiliki kekuatan. Dan orang seperti itu tidaklah sedikit. Mereka hanya menilai seseorang berdasarkan kekuatannya. Hanya mereka yang kuat yang layak mendapatkan penghormatan. Sementara mereka yang lemah ditindas selayaknya sampah. Pada saat ini Dong Haiyuan menganggukkan kepalanya. Etiket Xiaoyan akan membuat orang merasa sangat nyaman. Dan dia tidak akan memposisikan dirinya sebagai susang ketika memperlakukan orang lain. Melihat bagian belakang Xiaoyan memasuki balai penjara Guntur, ada pandangan kekaguman di mata Dong Haiyuan. Dibandingkan susang yang penuh kebencian, anak ini jauh lebih menyenangkan. Tapi aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masuk, ucap Dong Haiyuan sambil tersenyum. Lalu menggelengkan kepalanya karena merasa tak berdaya. Sementara itu munculnya Xiaoyan di lantai pertama balai penjara Guntur segera menarik perhatian para pendosa di sini. Mereka buru-buru berdiri seolah-olah menemukan mangsa baru. Dan sudah menjadi hal biasa bagi para pendosa untuk menggertak pendatang baru. Hahaha, pendatang baru ada di sini. Ayo integrasi, ucap seorang pendosa di kejauhan. Tunggu. Mengapa aku merasa tidak asing dengan penggaris besar itu? Ucap seorang ketua pendosa buru-buru menghentikan anak buahnya. Jelas kelompok pendosa ini pernah dipukuli oleh Xiaoyan di masa lalu, sehingga meninggalkan jejak mendalam di ingatan mereka. Sekarang ketika melihat sosok membawa penggaris besar datang, mereka segera mengenalinya hanya dalam beberapa pandangan. Sial, mengapa monster lama datang lagi? Cepat sembunyi, teriak ketua pendosa itu melihat Xiaoyan seperti melihat hantu. Mereka langsung mundur dengan kecepatan seperti gelombang meninggalkan Xiaoyan sejauh mungkin. Adapun Xiaoyan, ekspresi wajahnya masih acuh tak acuh. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Jadi dia langsung pergi ke lantai atas aula penjara Guntur dan langsung menuju lantai tertinggi. Setelah Xiaoyan pergi, mereka para pendosa akhirnya keluar dari persembunyiannya satu demi satu seperti kepiting. Salah satu di antaranya mengeluarkan buku dengan biografi prequel makhluk tertinggi dan membaca sebagian darinya. Yang mulia makhluk tertinggi ke-9 tidak belajar pedang, tidak mengerti tombak, dan suka membawa penggaris yang berat. Itu adalah senjatanya dan memiliki efek menempa tubuh, ucap seseorang yang membuka buku itu. Apa katamu? Bukankah monster barusan juga membawa penggaris besi hitam besar di punggungnya? Mungkinkah dia orangnya? Ucap seorang ketua dari pendosa itu berteriak kaget. Mereka masih ingat jelas bagaimana Xiaoyan memukuli mereka untuk dengan sengaja menarik guntur dan menggunakan ledakan guntur untuk melatih tubuhnya. Itu sangat menakutkan untuk dipikirkan. Tetapi ketika mereka tahu bahwa itu adalah reinkarnasi Susang, hal-hal yang tampak mengerikan itu kini menjadi lebih masuk akal. Di sisi lain, Xiaoyan terus menaiki lantai demi lantai menuju ke tingkat yang paling atas. Dia tidak menggertak para pendosa di setiap lantai yang ia lewati, dan langsung pergi ke lantai teratas. Tepat setelah memasuki lantai atas, tiba-tiba saja petir yang tak terhitung jumlahnya datang menyerbu dan melintasi tubuh Xiaoyan. Tetapi ekspresi Xiaoyan tetap sama, seolah-olah sapuan guntur ini tidak menyakitkan baginya. Melihat sekelilingnya, medan di sini sepenuhnya sudah menjadi lautan guntur. Sedangkan di bagian depan, Xiaoyan samar-samar bisa melihat sesosok duduk bersila. Dan sosok itu tidak lain adalah Lei Ji. Xiaoyan masih bisa merasakan kekuatan guntur yang berbeda di antara guntur yang terjalin, yang menunjukkan telah terjadinya pertarungan sengit di antara dua guntur, yaitu guntur Lei Ji dan guntur yang disebut Haotian Zhenlei. Kenapa kamu tidak tunduk padaku? Aku Lei Ji dari klan Lei Ling. Berdiri berdampingan denganku bisa membuat satu sama lain lebih kuat, ucap Lei Ji menatap lautan guntur di udara. Tapi setelah berbicara dia tidak mendapatkan respon apapun. Ekspresi Lei Ji menjadi gelap. Dia segera berdiri. Detik berikutnya langkah kakinya bergerak kemudian bergegas menuju lautan guntur di udara. Pada saat ini lautan guntur di udara tiba-tiba berubah menjadi naga guntur, membuka mulutnya yang besar dan menelan Lei Ji. Dengan keras sosok Lei Ji tenggelam ke dalam mulutnya. Detik berikutnya sosok Lei Ji melesat mundur dengan kondisi menyedihkan. Haotian Zhenlei yang berubah menjadi naga guntur terus mengaum ke arah Lei Ji. Namun beberapa petir hitam lainnya tiba-tiba membubardir tubuh naga guntur.
Naga guntur tampak terkejut dan dia berhenti menyerang Leiji. Pada saat yang sama terlihat sesosok membawa penggaris besar melayang di udara, mengulurkan telapak tangannya dan perlahan meletakkannya di atas kepala naga guntur. Haotian Zhenlei, mulai sekarang kamu harus mengikutiku, ucap sosok itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Jelas serangan guntur hitam barusan datang dari Xiaoyan. Saat suara itu keluar, pupil mata Leiji tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Mengapa sosok ini terlihat begitu akrab? Ucap terkejut Leiji sambil melihat sosok yang menyentuh Haotian Zhenlei dengan tangannya. Penguasa besar di belakang sosok itu membuatnya merasa sangat akrab. Namun munculnya sosok ini, itu berarti akan ada persaingan untuk merebut inti guntur. Leiji tidak segera marah. Dia tahu bahwa kecil kemungkinan untuk dapat menaklukkan Haotian Zhenlei. Jadi meskipun dia datang lebih dulu, dia tidak mencoba menghentikan sosok itu. Harus dikatakan bahwa selama periode ini, Leiji sudah mencoba berbagai metode. Namun tidak peduli cara apa yang dia gunakan, dia tidak dapat membuat inti guntur di peringkat 5 tunduk padanya. Oleh karena itu dia sangat penasaran tentang bagaimana sosok itu bisa membuat inti guntur Haotian Zhenlei tidak melawan. Leiji sudah ada di sini selama 100 tahun dan dia bukan satu-satunya orang yang datang ke sini. Pemandangan semacam ini merupakan pertama kali yang dia lihat. Dia tahu dengan sangat jelas seperti apa keganasan Haotian Zhenlei. Siapapun yang berani mendekat akan diserang olehnya. Apalagi berani menyentuhnya dengan telapak tangan seperti itu. Faktanya tidak hanya Leiji yang terkejut, tetapi bahkan Xiaoyan sebenarnya juga terkejut. Dia benar-benar tidak merasakan kebencian dari Haotian Zhenlei. Kupikir ini seharusnya karena inti guntur void di tubuhku, sehingga dia tidak berani mendominasi. Ucap Xiaoyan hanya bisa menebak. Tetapi tepat ketika suaranya jatuh, tiba-tiba saja ada suara ejekan datang dari sisinya. Dan ejekan itu berasal dari inti guntur yang berkedip-kedip. Tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, petir yang tak terhitung jumlahnya datang seperti jaring besar. Serangan menyelinap, ucap terkejut Xiaoyan. Menghadapi perubahan yang mendadak ini, guntur hitam juga melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk gelombang guntur dan menabrak jaring guntur di sekelilingnya. Hahaha, seperti yang diharapkan. Tadi hanya sedikit kecelakaan. Bagaimana mungkin Haotian Zhenlei berpandangan pendek untuk memilih menyerah begitu saja? Tapi mengapa aku merasa semakin akrab dengan sosok ini? Ucap Leiji sambil memperhatikan punggung Xiaoyan dari kejauhan. Kebanyakan orang yang datang ke sini memiliki tujuan untuk mendapatkan Haotian Zhenlei dan Leiji tidak akan menghentikannya. Jelas dia merasa bahwa tidak ada yang lebih memenuhi syarat darinya untuk memiliki Haotian Zhenlei. Itulah yang diyakini Leiji. Leiji memilih duduk bersila dan menyaksikan pertarungan sengit di kejauhan. Sampai ketika Leiji melihat sosok itu mengeluarkan lautan guntur hitam. Baru kemudian matanya yang semula santai berangsur-angsur melebar. Sosoknya segera berdiri dan tatapannya terkunci pada Xiaoyan. Mungkinkah dia Xiaoyan? Ucap terkejut Leiji. Tak heran dia begitu akrab dengan penguasa besar di punggungnya. Baru setelah dia melihat guntur hitam yang berkedip-kedip di sekelilingnya, dia menyadari bahwa itu adalah inti guntur void. Tentu saja apa yang paling mencolok adalah penggaris hitam besar. Sejauh yang dia tahu, hanya Xiaoyan di dunia ini yang menggunakan senjata seperti itu. Leiji mengangkat alisnya. Dia tampak sama terkejutnya dengan Dong Haiyuan. Mungkin karena dia mempercayai rumor kematian Xiaoyan, jadi ketika dia melihatnya lagi, rasanya seperti melihat hantu. Pada saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikan Leiji. Sekarang pertarungannya sudah dimulai. Xiaoyan ingin menekan Haotian Zhenlei menggunakan inti guntur void. Dia awalnya berpikir bahwa Haotian Zhenlei tidak akan melawan, tapi jelas pikiran ini terlalu naif. Begitu bentuknya berubah, ia berubah menjadi naga guntur lagi, dan kemudian membuka mulutnya yang besar untuk menelan Xiaoyan. Melihat ini tidak ada kepanikan di wajah Xiaoyan. Guntur hitam melonjak di sekujur tubuhnya, lalu berkumpul di tinjunya. Sebagai kultivator dengan tubuh keabadian fisik yang kuat, secara alami Xiaoyan tidak mundur. Karena kamu tidak bersedia tunduk, maka jangan salahkan aku karena kejam, ucap Xiaoyan, sosoknya melesat lurus. Berniat menggunakan tinju guntur untuk bertabrakan dengan Haotian Zhenlei. Keberanian semacam ini bahkan membuat Leiji merasa takjub. Bahkan dia sendiri tidak berani bertemu langsung dengan Haotian Zhenlei. Pada saat ini inti guntur void hitam juga merasakan keberadaan Haotian Zhenlei. Sesama objek ilahi, dia secara naluriah ingin menunjukkan bahwa dia lebih maniak, dan bahkan secara aktif untuk konfrontasi. Tinju guntur Xiaoyan ditujukan pada naga guntur. Faktanya bukan kekuatan tinju Xiaoyan yang bertabrakan, tetapi kekuatan inti guntur dari kedua sisi. Meskipun kedua objek ilahi bertarung satu sama lain, kekuatan Haotian Zhenlei jauh lebih lemah dari inti guntur void. Tapi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa bukan karena Haotian Zhenlei tidak kuat,
Hanya saja dia sudah banyak mengkonsumsi kekuatannya. Karena berada di aula penjara Guntur, baik sumber energi maupun kekuatan keabadian tidak dapat memasukinya, sehingga sangat sulit untuk diisi kembali. Tentu saja alasan utamanya adalah sosok Leiji yang duduk bersila di sana. Dia telah menghabiskan waktu 100 tahun untuk bertarung melawan Hao Tianzhenli, sehingga tidak ada waktu bagi inti Guntur untuk mengisi kembali energinya. Saat ini guntur hitam yang tercurahkan dari tubuh Xiaoyan semakin luas menempati medan. Di tengah lautan guntur dari kedua sisi ini, Xiaoyan terus menerobos masuk untuk menemukan intinya. Hao Tianzhenli yang merasakan ancaman akhirnya memilih untuk berbicara. "Tuan, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Mengapa kamu memilih inti guntur void ini?" "Mengapa?" ucap suara rendah Hao Tianzhenli perlahan keluar. Kata-kata ini membuat Xiaoyan tercengang dan tinjunya langsung ditarik kembali. Lagi pula sang ratu tidak mengatakan bahwa mantan pemilik Hao Tianzhenli adalah Zhuzang. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Hao Tianzhenli, dia sepertinya cemburu kepada inti guntur void. Inilah alasannya dia menyerang Xiaoyan ketika pertama kali masuk ke sini. "Apakah kamu pernah mengikuti Yang Mulia Zhuzang?" tanya Xiaoyan. "Apa maksud tuan? Mungkinkah kamu bukan tuanku?" tanya Zhenlei dengan bingung. "Zhuzang sudah mati dan aku adalah reinkarnasinya. Tetapi aku bukan Yang Mulia Zhuzang lagi," ucap Xiaoyan. Dia tidak memiliki ingatan Zhuzang. Nama Zhuzang hanyalah sebuah mahkota yang diberikan kepadanya oleh dunia luar. Xiaoyan tidak pernah memposisikan dirinya sebagai Zhuzang. Dia adalah Xiaoyan, bukanlah Zhuzang. "Senshi akan menghadapi krisis. Kuharap kamu dapat membantuku," ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. "Tapi kamu sudah memiliki inti guntur void di tubuhmu," ucap Hao Tianzhenli. Dia berpikir bahwa Xiaoyan tidak dapat memiliki dua objek ilahi pada saat yang bersamaan. Xiaoyan tidak berbicara. Sebagai gantinya dia menggerakkan pikirannya. Detik berikutnya, muncul 3 inti api dan inti guntur void di belakangnya. Mereka adalah 4 objek ilahi. Dan Xiaoyan menampilkan ini untuk membuktikan bahwa Hao Tianzhenli tidak perlu khawatir. "Tetapi bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zhuzang, masih ada satu persyaratan yang harus kamu penuhi. Di masa lalu, Tuan pernah memerintahkanku, siapapun yang ingin membawaku di masa depan, dia harus mengalami 99 pembaptisan," ucap Hao Tianzhenli. Xiaoyan merenung sejenak, artinya jika dia ingin mewarisi mahkota, dia harus menanggung beratnya. Xiaoyan tidak menolak, dia menganggukkan kepalanya sedikit. Lagi pula menerima baptisan seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. "Mari kita mulai," ucap Xiaoyan, siap untuk dibaptis. Tetapi pada saat ini suara kesal tiba-tiba terdengar dari belakang. "Hei kalian berdua, jelas aku lebih dulu datang ke sini. Mengapa justru pada akhirnya orang lainlah yang menerima keuntungannya? Apakah kalian mengerti?" ucap Leiji tidak tahan lagi. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha, tetapi dia tidak bisa membuat Hao Tianzhenli mengenalinya sama sekali. Xiaoyan yang baru saja datang malah mendapatkan respon baik dari Hao Tianzhenli. Meskipun Leiji tidak terlalu terkejut setelah memastikan bahwa itu adalah Xiaoyan, tapi dia masih tidak dapat menerimanya. Jika itu orang lain, tentunya adegan semacam ini tidak mungkin muncul. Identitas Xiaoyan berbeda. Keberadaan semacam ini milik putra takdir. Hal-hal yang tidak mungkin tampaknya diurus oleh takdir. Apa yang tampak seperti kebetulan sebenarnya tidak. Xiaoyan mengerti bahwa semua keberuntungan dan kebetulan saat ini semuanya diberikan oleh Senshi. Tapi di samping itu, beban yang harus dipikulnya berada di luar jangkauan orang biasa. Dia adalah pilihan dunia, dan seluruh dunia harus membantunya menjadi lebih kuat. "Senior Leiji, tolong maafkan aku. Ini sangat mendesak. Aku lupa menyapamu," ucap Xiaoyan baru ingat bahwa masih ada Leiji di sini. "Aku juga ingin menerima baptisan dan ingin melihat seberapa besar celah di antara kita sekarang," ucap Leiji berkata dengan enggan. Xiaoyan tersenyum kecut setelah mendengar ini, tapi memang benar bahwa Leiji yang datang lebih dulu. Lagi pula Leiji adalah teman baiknya yang sudah banyak membantunya di dunia tanpa batas. "Kalau begitu, aku akan membiarkan dia datang lebih dulu," ucap Xiaoyan mundur sedikit. "Dia tidak memenuhi syarat, tapi aku bisa memberimu kesempatan," ucap suara halus Hao Tianzhenli. Mendengar ini sudut mulut Leiji tidak bisa menahan kedutan. Begitu suara Hao Tianzhenli jatuh, atmosfer di sekitarnya tiba-tiba menjadi tertekan. Busur di langit berkedip dengan liar. Itu dipenuhi oleh rasa kehancuran yang ekstrim. Saat berikutnya petir pertama tersapu turun dan ditujukan langsung ke arah Leiji. Karena itu adalah pembaptisan, Leiji tidak bisa menghindarinya. Dia harus menahan dengan kekuatannya sendiri. Terdengar suara ledakan dahsyat yang memekakan telinga. Segera setelah guntur pertama turun, ada serangan guntur kedua, ketiga, dan pada akhirnya sampai ke-10. Tubuh Leiji dibombardir dengan menyedihkan. Setelah ledakan berturut-turut itu, terlihat sosoknya terpental ke belakang.
Xiaoyan buru-buru melesat menangkap tubuh Leiji yang tampak tragis. Namun hal yang mengejutkan adalah Leiji tidak berniat menyerah. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya, lalu melangkah maju lagi dengan tekad yang tak tertandingi. Guntur Hao Tianzhenli meraung turun lagi dan Leiji menggertakkan giginya. Inilah salah satu syarat untuk menjadi lebih kuat. Terkadang mengharuskan seseorang untuk melalui proses yang sangat menyakitkan. Singkatnya, meskipun Leiji tampak akan terkoyak, tetapi dengan kegigihannya itu, dia mampu menahan 30 pembaptisan. Tubuhnya yang bengkok tidak mampu berdiri tegak. Dia bahkan melihat retakan di kulitnya, dan tubuh fisiknya sepertinya mencapai batasnya. Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan Leiji telah banyak pulih sekarang, termasuk Dong Haiyuan. Keduanya memancarkan aura keabadian kaisar. Bagaimanapun kekuatan asli mereka sudah di level keabadian kaisar. Hanya saja setelah disegel untuk waktu yang lama di dunia tanpa batas, mereka mengalami penurunan kekuatan ke tingkat Dewa Dou. Sekarang setelah berada di dunia sensi, mereka telah memperoleh energi dunia untuk menerobos keabadian kaisar lagi. Dan hal semacam itu sudah wajar. Meski tidak kembali ke level puncaknya, selama mereka terus berada di dunia sensi, mereka akan selalu memiliki harapan untuk terus tumbuh. Jadi hanya masalah waktu sebelum mereka dapat kembali ke puncak kekuatannya. Adapun Xiaoyan, dia berharap mereka bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dunia sensi membutuhkan banyak orang kuat. 40 pembaptisan, ucap Leiji, matanya sudah sedikit kabur. Darah segar meluap dari mulutnya. Dari kelihatannya, tidak sulit untuk melihat bahwa ini sudah mendekati batasnya. Terlebih lagi serangan Hao Tianzhenli semakin kuat seiring bertambahnya pembaptisan. Dan tidak ada artinya bagi Leiji untuk terus keras kepala. Apakah hanya ini batas kemampuanku? Jika itu di masa lalu, bagaimana mungkin tubuh fisikku serentan ini? Ucap Leiji tersenyum pahit. Dia ingin bertahan, tetapi kegigihannya ini tidak ada artinya. Dia bahkan belum mencapai setengah jalan, dan sudah mencapai batas kehancuran. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia keabadian kaisar, tubuhnya akan hancur total. Jelas tidak perlu baginya memaksakan diri sedemikian rupa. Lagi pula Leiji hanya ingin menguji sampai mana batas yang bisa dia capai. Pada saat ini Hao Tianzhenli tidak terus meledak. Dia secara alami merasa bahwa Leiji sudah berada di ambang batasnya. Aku menghargai tekadmu, tetapi kamu harus berhenti. Jangan melanjutkan lagi. Atau kamu bisa menemukan inti guntur lainnya. Alasan sebenarnya mengapa aku tidak bisa tunduk kepadamu bukan karena kurangnya bakat, tetapi arti keberadaanku di sini hanya untuk menunggu tuanku. Ucap Hao Tianzhenli untuk pertama kalinya menanggapi Leiji. Jelas dia juga terkejut bahwa Leiji mampu menahan 40 gunturnya. Jadi meski Leiji gagal, Hao Tianzhenli bersedia menjelaskannya. Leiji mengeluarkan beberapa ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia telah mencapai keabadian kaisar. Secara alami lukanya dapat dipulihkan dengan cepat. Leiji tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah inti guntur sebagai rasa terima kasihnya. Dan menyadari alasan sebenarnya bahwa Hao Tianzhenli sudah memiliki master. Setelah itu Leiji menatap Xiaoyan dengan mata cemburu. Terima kasih barusan, ucap Leiji sambil tersenyum. Beberapa hal tidak dapat dipaksakan karena itu bukan miliknya. Maka dia tidak lagi terobsesi. Senior Leiji, aku benar-benar minta maaf, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Hao Tianzhenli sedang menunggunya di sini. Pergilah, biarkan aku melihat apakah tuan kita dapat menahan baptisan guntur yang sebenarnya, ucap Leiji sambil melangkah mundur. Dia ingin tahu sejauh mana Xiaoyan bisa menahan pembaptisan guntur. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.